Kepanikan melanda bursa saham. Pasar modal di kawasan Asia bergerak di zona merah. Usai diberitakan terjadi serangan ledakan di ibu kota Ukraina. Negara bekas Uni Soviet ini juga mengumumkan pemberlakuan keadaan darurat selama 30 hari, dengan kemungkinan adanya perpanjangan. Bursa Hang Seng jatuh hingga lebih dari 3%. Bursa Australia ASX 200 juga ambles 2,99% dan Kospi juga ambles nyaris 3%. Kepanikan yang terjadi di bursa kawasan juga menyeret indeks harga saham gabungan ke zona merah. Indeks ambles 1,48% ke level 6.817. Meski indeks melemah, investor asing justru terus mengoleksi sejumlah saham. Tercatat, net buy investor asing di pasar reguler mencapai 821 miliar rupiah. Selain menyoroti sentimen geopolitik, perhatian investor kini juga tertuju kepada kebijakan moneter The Federal Reserve. Ada pertimbangan bahwa Bank Sentral Amerika itu akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point di bulan Maret, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya yang 25 basis point. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberi sinyal bahwa Indonesia akan menjadi hub atau pusat produksi vaksin COVID-19 di Asia Tenggara. Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebut Indonesia ditunjuk sebagai salah satu penerima manfaat dari transfer teknologi vaksin berbasis mRNA. Menurutnya, sinergi antara Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri menjadi kunci agar mendapatkan kepercayaan dari WHO. Nantinya, Bio Farma akan menjadi perusahaan yang memproduksi vaksin mRNA. Selama ini, Bio Farma dikenal sebagai manufaktur vaksin terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas produksi mencapai 3,2 miliar, meliputi 14 jenis vaksin yang sudah diekspor ke lebih dari 150 negara. Selain itu, pemerintah juga sudah menetapkan sektor kesehatan sebagai salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan presidensi G20. Persoalan pemerataan vaksin hingga transfer teknologi menjadi prioritas dalam mengatasi persoalan sektor kesehatan. Lantaran banyak tawaran investasi yang bersifat spekulatif, Otoritas Jasa Keuangan pun turun tangan. OJK mengeluarkan larangan kepada perbankan yang memfasilitasi kegiatan melanggar ketentuan hukum. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo, menyatakan perbankan mesti menerapkan prinsip Know Your Customer, sehingga tidak dimanfaatkan untuk kegiatan yang melanggar ketentuan atau tindak kejahatan. Untuk sementara, penggunaan rekening atau rekening virtual di bank dalam perdagangan aset kripto hanya diperkenankan oleh pedagang aset kripto yang legal dan telah memperoleh izin dari Bapepti Kementerian Perdagangan, serta mengikuti peraturan yang berlaku. Penegasan OJK ini muncul setelah banyak laporan korban yang tertipu modus binary option dari broker ilegal. Masyarakat pun didorong untuk menerapkan prinsip legal dan logis dalam berinvestasi. Guna menghadapi gelombang kelima, pemerintah Hong Kong habis-habisan melawan COVID-19. Pemerintah menggelontorkan 21,79 miliar dolar Amerika atau sekitar 312,7 triliun rupiah untuk pemulihan ekonomi akibat wabah. Anggaran itu mencakup subsidi pajak, kelanjutan skema pinjaman untuk usaha kecil dan menengah, dan voucher belanja konsumen. Salah satu anggaran berupa voucher belanja listrik untuk sekitar 6,6 juta orang atau 2 kali lipat dari jumlah yang ditawarkan tahun lalu. Sekretaris Keuangan Hong Kong Paul Chan menyatakan, ekonomi dan mata pencaharian masyarakat Hong Kong saat ini berada di bawah tekanan besar. Hal ini terlihat dari kinerja ekonomi kuartal pertama yang tidak optimistis. Fitch Ratings baru-baru ini memangkas pertumbuhan ekonomi Hong Kong di tahun 2022 dari 3% menjadi 1,5%, sehingga menjadikan kota ini memiliki kinerja ekonomi terburuk di seluruh dunia. Kelesuan aktivitas ekonomi ini tidak terlepas dari efek gelombang pandemi. Sekitar 62.000 kasus COVID-19 telah tercatat dalam gelombang ini. Catatan ini melonjak jauh bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yang mencapai 12.000 kasus. Lonjakan kasus COVID-19 itu juga telah memicu penerapan kembali pembatasan seperti penutupan bisnis dan menutup sekolah, mendorong pihak berwenang untuk melakukan pengujian massal hingga memperparah isolasi internasional kota tersebut.
Harga komoditas dunia melonjak signifikan usai perang Ukraina dan Rusia benar-benar berkecamuk. Harga minyak jenis Brent misalnya kini telah menembus $100 Amerika Serikat per barel. Sementara itu, minyak WTI semakin mendekati level $100 Amerika Serikat per barel. Tak ketinggalan, harga komoditas batubara juga melesat seiring potensi naiknya permintaan. Harga batubara ICE Newcastle kontrak pengiriman Maret telah melonjak hingga menyentuh level $250 Amerika Serikat per barel. Tak hanya itu, aset safe haven seperti emas juga diburu investor seiring meningkatnya ketidakstabilan geopolitik. Harga emas kini mendekati level psikologis $2.000 Amerika per troy ounce. Kenaikan harga komoditas ini bahkan diprediksi masih bisa berlanjut, sebab perhatian investor kini tengah tertuju pada konflik Ukraina dan Rusia.